Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak M. Aris Syafi'i selaku dosen pembimbing dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Rihadatul Aishi Sakinah dengan NIM 4120044 dan saya sendiri Zanifah Aidam Fidah dengan NIM 4120141. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 4 sub materi. Yang pertama kepemilikan hidup, yang kedua adalah kepemilikan kekuasaan, yang ketiga adalah kepemilikan harta kekayaan, dan yang keempat atau yang terakhir kepemilikan hak dan kewajiban. Materi yang pertama ada kepemilikan hidup. Hidup manusia adalah hidup yang terbatas. Manusia berasal dari benda-benda mati yang dihidupkan kemudian dimatikan dan dihidupkan lagi di akhirat kelak. Hidup dan mati adalah ketentuan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberikan hidup tetapi juga diberikan kepastian mati. Pada hakikatnya, hidup dan mati adalah urusan dan hak Tuhan, bukan hak manusia. Yang menjadi urusan manusia adalah bagaimana ia merawat dan menggunakan hidup yang sudah diberikan kepadanya sesuai dengan ajaran dan hukum Tuhan yang telah menciptakan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Shadaqallahul Adzim, yang artinya setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Pada saat manusia diberi hidup dan kehidupan di dunia ini, Tuhan memberikan manusia kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan untuk apa ia hidup dan kehidupan ini akan ia gunakan. Manusia diberikan kebebasan untuk apa dan bagaimana ia hidup, tetapi kebebasan tersebut bersikap terbatas oleh waktu dan hukum yang mengikat. Kemudian manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan dan perbuatannya semasa hidup. Kegiatan ekonomi yang menjadi ciri kehidupan manusia sesungguhnya hanya berlangsung dalam kehidupan di dunia dengan mencari dan menemukan kegiatan yang produktif, memanfaatkan apa yang tersedia di alam agar dapat meneruskan kehidupannya dengan baik. Pastinya kegiatan ekonomi ini dilakukan secara Islami dengan menggunakan syariat-syariat yang sudah ditentukan oleh agama. Baik, selanjutnya adalah materi yang kedua, kepemilikan kekuasaan. Kekuasaan manusia pada dasarnya ada dalam kehidupan manusia, bukan berasal dari luar kehidupan.
Jika manusia itu terbatas, maka sama halnya dengan kekuasaan manusia. Kekuasaan manusia juga terbatas oleh ruang dan waktu. Kekuasaan manusia dalam kegiatan ekonomi yang mana ini terbatas pula, karena pada dasarnya kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan manusia yang terbatas dan memanfaatkan alam semesta yang terbatas pula, serta bukan milik mutlak dari diri manusia. Dalam hal ini, karena alam semesta dan segala isinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, manusia diingatkan untuk menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan kebaikan. Kreativitas manusia dalam kegiatan ekonomi adalah kreativitas untuk menemukan suatu potensi yang bermakna ekonomi dalam kehidupan alam dan manusia. Kreativitas manusia di sini sangat diperlukan supaya untuk bertahan hidup atau berinovasi agar dapat bersaing di dalam pasar ekonomi. Kreativitas manusia sangat terbatas. Batasannya meliputi yang pertama, kehidupan manusia terbatas. Yang kedua, kebebasan. Yang kedua, kekuasaan, kemampuan, dan kebebasan manusia yang terbatas. Dan yang ketiga, kepemilikan manusia yang tidak mutlak, atau dalam hal ini, kepemilikan hanyalah milik Allah karena manusia itu sifatnya terhadap hak milik adalah titipan. Hukum yang keempat adalah hukum yang membatasi alam dan manusia, seperti adanya hukum alam, hukum yang berlaku di dunia, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Materi selanjutnya adalah kepemilikan harta. Kepemilikan harta oleh seseorang bukan merupakan kepemilikan mutlak, karena kekayaan itu diperoleh bukan semata-mata dari dirinya sendiri, tetapi juga dari beberapa faktor yang berasal dari luar diri manusia. Harta dan kekayaan manusia secara ekonomi adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan ekonomi yang dapat berupa uang, surat berharga, serta barang lainnya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Kegiatan ekonomi dan bisnis itu dilakukan dengan mengolah apa yang ada di alam dengan melibatkan banyak orang yang membantu. Kegiatan ekonomi selalu berkaitan dengan kreativitas manusia, benda-benda yang ada di alam, serta manusia lain. Sedangkan menurut hukum dasar, harta sah dimiliki kecuali harta yang telah dipersiapkan untuk umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum. Dalam hal ini ada 3 macam model kepemilikan, yaitu yang pertama, kepemilikan penuh, yaitu kepemilikan pada benda terkait sekaligus hak memanfaatkan. Kepemilikan yang kedua, hak memiliki saja, tanpa hak memanfaatkan, misalnya rumah yang dikontrakan. Dan kepemilikan yang ketiga yaitu hak menggunakan saja atau disebut kepemilikan hak guna si pengontrak tersebut. Dalam artian, kepemilikan hak di sini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang menyebabkan adanya pelanggaran. Dan materi yang keempat yaitu tentang kepemilikan hak dan kewajiban. Secara terminologi, hak mempunyai 2 pengertian utama. Yang pertama yaitu hak merupakan sekumpulan akidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda. Dan yang kedua yaitu hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain. Sedangkan menurut ulama fikih, sebab hak itu ada 5, yaitu syariat seperti ibadah-ibadah, akad seperti jual beli, sewa menyewa dan hibah, kehendak pribadi seperti nazar atau janji, perbuatan yang bermanfaat seperti melunasi utang pihak lain, serta perbuatan yang merugikan pihak lain, yaitu
wajib membayar ganti rugi karena kelalaian dalam menggunakan milik pihak lain. Sedangkan kewajiban yang meniscaya tersebut haruslah sesuai dengan rasio praktis manusia. Tidak mungkin suatu perbuatan atau tindakan dilakukan tanpa adanya penilaian berupa rasio praktis. Kewajiban dari rasio praktis tersebut akan melahirkan kewajiban bertindak baik dan kewajiban untuk menolak segala hal yang buruk. Kehendak baik pasti ada secara mutlak dalam setiap pribadi manusia. Kebaikan yang dilakukan adalah kebaikan yang pasti bersifat baik oleh akal manusia. Begitu pula keburukan yang ditinggalkan pasti bersifat buruk bagi manusia. Baik, cukup sekian presentasi kelompok kami pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.